Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru di 2023. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi adik-adik yang merayakan. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang materi stoikiometri. Di sini yang akan kita lihat adalah capaian pembelajaran, tujuan, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan perhitungan kimia. Yang kita lihat pertama, capaian pembelajaran. Pada akhir kelas 10, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut, dibangun pula berakhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengolah dan menganalisis data terkait massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, kita lihat yang pertama. Stoikiometri merupakan bidang kajian ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif zat-zat kimia yang terlibat dalam reaksi. Pengetahuan ini penting karena kita dapat memperkirakan bahan baku yang diperlukan atau produk yang akan dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Nah, kita lihat berikut jenis senyawa. Berdasarkan jenis atomnya, senyawa dibagi atas dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Berdasarkan jumlah atomnya, senyawa dibagi juga atas dua, yaitu senyawa biner jika terdiri dari dua atom, dan senyawa poliatom jika lebih dari dua atom. Yang berikut kita lihat senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang pada umumnya tidak mengandung atom karbon. Tetapi ada beberapa senyawa yang mengandung atom karbon, tapi termasuk senyawa anorganik seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, karbon disulfida atau CS2, senyawa yang mengandung gugus sianida atau CN-, dan senyawa karbonat atau CO3-2-. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung atom karbon atau atom C. Oleh karena itu, sering disebut dengan senyawa karbon. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan senyawa anorganik.
Nah, kita lihat yang berikut senyawa biner. Senyawa biner yaitu senyawa yang terbentuk oleh dua atom. Dapat terdiri dari atom logam dengan non-logam atau kedua-duanya non-logam. Jadi ini contoh senyawa biner. Ini antara Na dan Cl. Na itu atom yang pertama, Cl itu atom yang kedua, atau CO2. C itu atom yang pertama, O itu atom kedua, atau Al2O3. Al atom pertama, O itu atom kedua. Kita lihat senyawa poliatom. Senyawa poliatom yaitu senyawa yang terbentuk oleh lebih dari dua atom, baik logam maupun non-logam. Contoh, misalnya MgOH 2 kali. Di sini lebih dari 2, yaitu 1 Mg, 1 O, 1 H. Berarti sudah lebih dari 2, termasuk poliatom. Atau CaCO3. Di sini ada Ca, ada C, dan ada O. Jadi sudah lebih dari 2, biasanya disebut dengan nama poliatom. Nah, kita lihat berikut tata nama senyawa. Tata nama senyawa anorganik disusun berdasarkan komposisi. Itu baik biner maupun poliatom dan sejenisnya, itu logam atau non-logam. Tata nama senyawa organik lebih kompleks sehingga akan dibahas tersendiri dalam bab senyawa karbon. Senyawa biner anorganik antara logam dan non-logam. Kita lihat, logam mempunyai satu macam muatan. Kamu lihat contoh di sini, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Al3+. Cara pemberian namanya itu apa? Nama logam, kemudian nama non-logam, ditambah akhiran ida. Nah, di sini ada yang non-logam. Contoh N3- diberi nama nitrida, P3- itu fosfida, O2- oksida, S2- itu sulfida, F- itu fluorida, Cl- itu klorida, Br- bromida, I- iodida. Nah, kita lihat yang berikut. Contoh ini Mg bergabung dengan Cl membentuk MgCl2. Mg itu magnesium, Cl itu klor ditambah ida, sehingga namanya menjadi magnesium klorida. Ada logam yang mempunyai lebih dari satu macam muatan. Contoh Cu, ada muatan +1 dan +2. Fe muatannya +2 dan +3. Cr +2 dan +3. Pb itu +2 dan +3. Mn itu +2 dan +3. Sn +2 dan +4. Jadi cara pemberian namanya yaitu nama logam, kemudian dalam kurung ada muatannya, kemudian nama non-logam, baru tambah kata ida. Contoh, di sini CuO. CuO itu berarti Cu-nya +2. Sehingga ditulis menjadi tembaga. Ini muatannya 2, baru O ini oksida, sehingga tembaga 2 oksida. Kalau Cu2O itu berarti Cu yang +1, berarti tembaga 1 oksida. Aturan tata nama lainnya. Logam yang muatannya lebih rendah diberi akhiran O, kemudian ditambah non-logam, ditambah ida. Untuk logam yang muatannya lebih tinggi, itu diberi akhiran I, kemudian ditambah non-logam, ditambah ida. Contoh, ini yang lebih rendah, ini yang lebih tinggi. Jadi kalau +1 itu kupro, +2 itu kupri. Ini +2 dan +3 kamu lihat. +2 itu fero, +3 itu feri.
Plus 2 ini untuk Cr itu kromo, plus 3 itu kromi. Ini plus 2 plumbo, plus 3 plumbi. Mangan, kamu lihat. Plus 2 itu mangano, plus 3 itu mangani. Sn2 plus itu stano, Sn14 itu stani. Contoh, misalnya FeCl2, berarti Fe-nya plus 2. Ini menjadi ferroklorida, jadi akhiran O. Kalau FeCl3 ini berarti dia lebih tinggi menjadi feriklorida. Nah, kita lihat sekarang cara pemberian nama. Kamu lihat NaCl namanya adalah natrium klorida. Kalau CaBr2 namanya apa? Kalsium bromida. SRO namanya apa? Strontium oksida. Kalau Ki, kalium iodida. Kemudian kamu lihat Al2S3 namanya adalah aluminium sulfida. Terus yang ini Ba3N2 namanya barium nitrida. Terus ini Mg3P2 namanya menjadi magnesium fosfida. Nah, kita lihat di sini. Ini yang muatannya lebih dari satu. Contoh, FeCl3 itu bisa diberi nama besi 3 klorida atau bisa diberi nama feriklorida. Kemudian ini Cu2O ini menjadi tembaga 1 oksida atau kuprooksida. Kemudian CuO ini tembaga 2 oksida atau kuprioksida. Kamu lihat nih, CrCl2 itu kromiklorida atau krom ini 2 klorida atau kromoklorida. Nah, kita lihat yang berikut. Senyawa biner anorganik antara non-logam dengan non-logam. Jadi, itu cara pemberian namanya adalah jumlah atom, kemudian nama atom, kemudian setelah lagi apa? Jumlah atom yang kedua, nama atom non-logam yang kedua, baru tambah kata ida. Saya ulangi di sini, jumlah atom, kemudian nama atom logam pertama, kemudian jumlah atom, nama non-logam yang kedua, kemudian ditambah ida. Jumlah atom itu kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jika jumlah atom non-logam pertama itu sama dengan 1, biasanya kata mono tidak disebutkan. Jadi kalau yang pertama itu 1, biasanya mono tidak disebutkan. Contoh misalnya begini, CO2. Di sini tidak hanya disebut karbon dioksida, tidak disebut monokarbon dioksida. Nah, kita lihat yang latihan. Kamu lihat sini, NO, N-nya 1, O-nya 1. Berarti di sini tidak ditulis mono tapi nitrogen monooksida. Di sini N2O3, berarti 2 ini di nitrogen, 3 ini trioksida. Kemudian N2O5 menjadi dinitrogen, 5 itu penta, menjadi dinitrogen pentaoksida. Kemudian P2O3 menjadi difosfor trioksida. Kemudian yang ini bagaimana namanya? Namanya adalah difosfor pentaoksida. Kalau yang ini namanya fosfor pentaklorida. Jadi penta ini 5, Cl itu klorida. Terus ini karbon monooksida. Yang ini karbon dioksida. Yang ini belerang dioksida. Yang ini cara namanya
nitrogen trihidrida, atau biasa disebut dengan nama amonia. Kalau yang ini biasanya disebut menjadi dihidrogen monooksida, atau biasa kita sebut dengan nama apa? Air. Sekarang kita lihat yang berikut adalah senyawa poliatom anorganik. Namanya adalah nama logam atau nama poliatom bermuatan positif, kemudian nama non logam atau poliatom bermuatan negatif. Jadi dia simpel, yaitu nama logam atau poliatom bermuatan positif, kemudian disambung dengan nama non logam atau poliatom bermuatan negatif. Jadi di sini Anda perlu ingat ini nama-namanya. Kalau NH4 namanya amonium, OH- itu namanya hidroksida, NO2- namanya nitrit, NO3- namanya nitrat, SO3-2- namanya sulfit, SO4-2- namanya sulfat, CrO4-2- namanya kromat, CrO3-2- namanya karbonat, CN- namanya sianida, C2O4-2- namanya oksalat, ClO- namanya hipoklorit, ClO2- namanya klorit, ClO3- namanya klorat, ClO4- namanya perklorat, kemudian PO43- namanya fosfat, MnO4- namanya permanganat. Contoh, kamu lihat sini. Kamu ingat tadi nama poliatom yang bermuatan positif, kemudian nama yang non logam yang bermuatan negatif. Jadi ini Cu-nya positif, NO3-nya negatif. NO3 tadi yang mana? Dia yang nitrat ini ya, sehingga menjadi tembaga 1 nitrat. Yang ini NH4 tadi amonium, OH tadi hidroksida, sehingga namanya menjadi amonium hidroksida. Oke, kita latihan. Contoh kamu lihat yang pertama. Na2CO3, Na itu natrium, CO3-nya itu karbonat. Kemudian yang berikut, CaOH 2 kali, namanya kalsium hidroksida. Yang berikut, SrNO2 2 kali, namanya apa? Strontium nitrit. Yang ini K2SO4, namanya menjadi kalium sulfat. Yang ini AlCN 3 kali, namanya menjadi aluminium sianida. Kalau yang ini NH4 itu amonium, Br itu apa? Bromida. Terus yang berikut, NH4 2 kali S, namanya apa? Amonium sulfida. Terus ini namanya bagaimana? NH4 2 ClO2, NH4 ClO2, namanya apa? Amonium klorit. Terus yang ini Fe2 C2O4 3 kali, namanya apa? Besi 3 oksalat atau ferrioksalat. Terus yang ini MnSO4, namanya menjadi apa? Mangan 2 sulfat atau manganosulfat. Yang ini CrCN 3 kali, namanya apa? Krom 3 sianida atau kromisianida. Yang ini CuNO3 2 kali, namanya apa? Tembaga 2 nitrat atau kuprinitrat. Yang berikut CuSO4 5H2O, ini karena cetak putih tidak kelihatan, namanya apa? Tembaga 2 sulfat pentahidrat. Oke, itu senyawa anorganik selesai. Kita pindah ke senyawa organik. Aturan tata nama senyawa organik jauh lebih kompleks dari senyawa anorganik dan akan dibahas pada bab khusus. Jika Anda naik kelas 11, nanti kita akan pelajari dia. Contoh, kita lihat. Ini contoh saja. Anda lihat sini contoh rumusannya. CH4 namanya metana, C2H2 namanya asetilena, C4H6 namanya butuna,
C6H6 namanya bensena. C2H5OH itu namanya etanol atau alkohol. CH3COOH namanya asam asetat atau cuka. Kemudian C6H12O6 biasa disebut glukosa atau gula. Kemudian yang ini CONH2 dua kali biasa disebut dengan nama urea. Oke, kita pindah ke bagian berikut yaitu tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah cara penulisan suatu perubahan kimia atau reaksi kimia menggunakan rumus kimia berdasarkan asas kesetaraan. Saya ulangi, persamaan reaksi ialah cara penulisan suatu perubahan kimia atau reaksi kimia menggunakan rumus kimia berdasarkan asas kesetaraan. Persamaan reaksi dikatakan setara apabila jenis dan jumlah atom zat-zat yang direaksikan atau bisa disebut dengan reaksi sama dengan jenis dan jumlah atom hasil reaksi atau bisa disebut dengan nama produk. Pereaksi ditulis sebelah kiri diikuti tanda panah, kemudian baru produk. Nah, kamu di sini ini contoh persamaan reaksi. Jadi, yang sebelah kiri tanda panah disebut bereaksi, yang sebelah kanan tanda panah disebut dengan hasil reaksi. Kamu lihat di bagian depan ini namanya koefisien. Ini kalau tidak ditulis berarti 1. Ini 2 berarti ditulis. Kemudian yang bagian belakang ini namanya indeks. Kalau tidak ditulis berarti dia nilainya 1. Kalau yang ini namanya wujud zat. Kalau G itu gas, ini gas. Kalau L itu liquid atau cairan. Kemudian ada lagi namanya S, itu solid atau padatan. Dan ada lagi aki. Aki itu dia adalah larutan. Jadi ada 4 jenis wujud zat. Ada gas, ada padat, ada cair, dan ada larutan. Kamu lihat langkah-langkah penulisan persamaan reaksi. Yang pertama, menuliskan zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Yang kedua, menuliskan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi. Yang keempat, memperjelas dengan menambahkan wujud zat, yaitu G itu gas, L itu cairan, S itu padat, Aki itu larutan. Contoh penulisan. Misalnya ini soal. Logam natrium bereaksi dengan gas klor menghasilkan suatu zat padat berwarna putih yang rasanya asin. Setelah dianalisis, zat tersebut diketahui sebagai garam dapur atau biasa disebut dengan natrium klorida. Langkah pertama Anda tulis, kamu di sini natrium bereaksi dengan klor, berarti natrium tambah gas klor menghasilkan natrium klorida. Langkah kedua, Anda tulis lambangnya. Kalau natrium berarti Na, klor berarti apa? Cl2. Natrium klorida adalah NaCl. Langkah ketiga, Anda tambahkan ini koefisien agar jumlah kiri dan kanan ini sama. Jadi Na sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Cl sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Langkah keempat, tambahkan wujudnya. Ini Na padat, Cl2 gas, NaCl padat. Oke, kita lihat latihan yang pertama. Belerang dibakar di udara, direaksikan dengan gas oksigen.
menghasilkan gas belerang dioksida. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, tulis belerang tambah gas oksigen menghasilkan gas belerang dioksida. Langkah kedua bagaimana? Ubah itu menjadi simbolnya. Jadi belerang itu S, oksigen itu O2, belerang dioksida itu SO2. Langkah berikut setarakan. Ini kamu lihat. S tambah O2 menghasilkan SO2. Jadi karena ini sebelah kiri sama dan sebelah kanan tetap. Ini O2 sebelah kiri dan sebelah kanan sama, jadi tetap tidak perlu ditambahkan koefisien jika sudah sama. Terus setelah itu langkah keempat, tambahkan apa? Tambahkan wujudnya. S itu padat, O2 itu gas, SO2 itu juga gas. Dan yang berikut, kristal kalsium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida menjadi larutan kalsium klorida dan gas hidrogen. Langkahnya bagaimana? Kita lihat. Kristal kalsium ditambah dengan asam klorida menghasilkan kalsium klorida dan gas hidrogen. Langkah kedua, ubah dia menjadi kalsium itu Ca, asam klorida itu HCl, kalsium klorida itu CaCl2, gas hidrogen itu H2. Langkah ketiga, Anda setarakan. Nah, kamu lihat supaya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi Ca sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. HCl, H sebelah kiri berapa? 1, sebelah kanan 2, maka ditambah ini jadi 2 sehingga 2 HCl. Sehingga ini tujuannya supaya kiri dan kanan sama. Kemudian langkah ketiga, tambahkan wujudnya Ca. Ini padat, HCl larutan, CaCl2 larutan, H2 dalam bentuk gas. Oke, yang berikut. Contoh yang berikut. Gas metana direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, kita lihat. Langkah pertama tulis gas metana ditambah gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida tambah air. Langkah berikut kita bedah dia. Metana tadi apa? CH4, oksigen O2, karbon dioksida CO2, air H2O. Langkah berikut setarakan. Tambahkan koefisien supaya jumlah kiri dan jumlah kanan sama. Dengan demikian menjadi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Langkah berikut, tambahkan wujudnya. CH4 itu gas, O2 juga gas, CO2 gas, H2O itu adalah cairan. Oke, itu sedikit tentang bagian depan. Sekarang kita masuk ke berikut, yaitu perhitungan kimia. Yang pertama, menerapkan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, ini gambar dari Amedeo Avogadro. Kamu lihat bunyi hukum Gay-Lussac. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Saya ulangi hukum Gay-Lussac. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang kedua, hipotesis Avogadro. Dia katakan, pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas nitrogen mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul.
Berapa molekul yang ada pada 10 liter gas amonia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Nah, kamu lihat sini. Kalau 2 liter, dia sama dengan berapa? 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, sekarang 2 liter amonia juga pasti molekulnya sama. 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Sekarang, kalau 10 liter bagaimana? 10 liter berarti menjadi 10 per 2. Kan ada 10 per 2 ini. 10 per 2 kali 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat 23 molekul.